Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan resume mengenai akuntabel dan kompeten. Jadi, tugas ini merupakan tugas latsar agenda kedua dengan tutor Ibu Andi Adijah, SPD, PhD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hadi Akib, peserta latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep, angkatan ketiga, kelompok 3, nomor NDH 2. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu akuntabel. Jadi, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Oke, sekarang kita bandingkan akuntabilitas dan responsibilitas. Jadi, apa perbedaan dari keduanya? Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi ada 3 pedoman perilaku dari akuntabel atau core value dari akuntabel. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Yang kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi berikut. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens tahun 2007. Yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Jadi, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Jadi, akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara lainnya. Berikut hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang delapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Ada 2 jenis konflik kepentingan. Yang pertama yaitu konflik keuangan dan non-keuangan. Untuk konflik keuangan adalah penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Sedangkan konflik non-keuangan yakni penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Berikut langkah-langkah untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Langkah yang pertama yaitu penyusunan kerangka kebijakan. Yang kedua yaitu identifikasi situasi konflik kepentingan. Yang ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Dan yang keempat, penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Oke, kita beralih ke materi yang kedua yaitu kompeten.
Kompeten secara sederhana dapat diartikan yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Konsepsi kompetensi meliputi 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut panduan perilaku dari kompeten atau core value dari kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, kode etik ASN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin dan pegawai ASN. Jadi, ada 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN untuk menghadapi tuntutan pekerjaan pada saat ini maupun ke depan. Ke-8 karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, keempat, wawasan global, kelima, IT dan bahasa asing, keenam, hospitality, ketujuh, networking, dan kedelapan, entrepreneurship. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi tersebut meliputi yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengaturan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat atau masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Ada 4 prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya, ada 5 perilaku kompeten ASN dalam bekerja. Yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Dan yang kelima, melaksanakan tugas yang terbaik. Oke, demikian pemaparan resume dari materi akuntabel dan kompeten. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Nur Hadi Akib, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, pangkep, hebat.